Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfarimed. Oke nih teman-teman, jadi kalau kalian baru install aplikasi Memo dan kalian tuh nggak tahu gimana caranya untuk menyetingnya biar nggak nge-lag saat kalian tuh menggunakan emulator Memonya, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke topik pembahasan. Langsung aja kita buka di sini aplikasi Memonya, teman-teman ya. Nah, kalau kita nggak setting itu, kalau di awal-awal itu biasanya itu sering patah-patah, teman-teman ya. Atau bahkan yang paling parah itu sering force close, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak pengen hal itu terjadi lagi, kalian bisa langsung aja masuk dan kalian buka aja di sini sampai kalian tuh masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Memo Play-nya seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kalian pilih aja di bagian atas, teman-teman ya. Nah, di sini ada strip 3, bisa kalian klik aja di sini strip 3-nya. Nah, setelah itu tinggal kalian masuk aja ke bagian setting, teman-teman ya. Nah, kalian masuk aja ke bagian setting ini. Nah, kemudian di sini ada tampilan untuk sistem setting, teman-teman ya. Nah, ada performance, ada render mode, ada root mode dan lain-lain, teman-teman ya. Dan di sini masih banyak lagi. Nah, tapi yang paling penting itu di bagian engine, teman-teman ya, atau mesin. Nah, ini tuh yang sangat berpengaruh dengan patah-patah atau enggaknya dari emulator Memo Play-nya ya. Nah, di sini saya akan mulai dari yang paling atas sendiri. Di sini ada performance. Nah, di sini saya itu menggunakan CPU 4 dan juga RAM 6 GB, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa atur sendiri, teman-teman ya, seharusnya. Nah, ini ada CPU 2, RAM 2 GB, ada CPU 1, RAM 1 GB. Nah, ini tuh apa, teman-teman ya? Kalau CPU itu teman-teman ya, kalian bisa cek aja di bagian bawah. Kalian klik aja, kemudian kalian masuk aja ke bagian Task Manager. Nah, kalau kalian kesusahan, kalian tinggal masuk aja ke bagian pencarian dari Windows kalian. Kemudian kalian cari aja Task Manager, teman-teman ya. Nah, ini dia Task Manager. Nah, kita buka nih ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kalian cari aja di bagian performance. Nah, ini yang tampilannya itu seperti ini, teman-teman ya. Nah, biasanya itu dia itu menyamping ke kanan, tapi ada juga kalau kalian menggunakan Windows 10 dia akan turun ke bawah, teman-teman ya, untuk menu-menunya ini ya. Nah, kalian masuk aja ke bagian CPU. Nah, di bagian CPU ini kalian bisa lihat di bagian bawah ini ada core, teman-teman ya. Nah, core sini itu tuh yang harus kalian lihat ini, teman-teman ya, CPU-nya ya. Nah, CPU itu kalian sesuaikan dengan course-nya. Kalau course kalian di bawah 4 mungkin 2, kalian jangan setting ke 4, teman-teman ya, soalnya nanti bakalan berbahaya ke laptop atau PC kalian ya. Nah, jadi saran saya itu seimbang atau setara atau lebih apa? Atau di bawahnya itu nggak apa-apa, teman-teman ya. Pokoknya jangan di atasnya ya. Nah, di sini kan saya kan 4 nih ya course-nya ya. Jadi saya boleh menggunakan 4 yang high ataupun yang top, teman-teman ya. Nah, bedanya itu dia itu menggunakan RAM 4 untuk yang high. Nah, tapi untuk yang top dia itu menggunakan RAM 6, teman-teman ya. Nah, untuk melihat RAM juga di tempat expert tadi. Nah, kalian bisa lihat aja di bagian memori ini, teman-teman ya. Nah, untuk memori saya itu menggunakan laptop saya itu menggunakan 16 GB, teman-teman ya, yang terpasang. Nah, kalian tuh bisa men-settingnya sebenarnya di bagian customize ini kalau kalian pengen menambahkan RAM kalian ya. Atau kalian juga bisa mengatur untuk CPU-nya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa setting sendiri kalau emang dirasa RAM 6 itu masih kurang dan masih nge-lag, teman-teman ya. Nah, kalian bisa ubah aja mungkin ke RAM 10 ataupun RAM 12, teman-teman ya. Nah, atau di sini kalian juga bisa rekomendasi dari Memo Play-nya ya. Nah, kalau saya sih pakai performance top ini sudah sangat cukup, teman-teman ya. Menggunakan CPU 4 dan RAM-nya itu 6. Nah, jadi saya itu biasanya itu menggunakan yang ini, teman-teman ya. Nah, kalau render mode ini saya itu menggunakan yang OpenGL, teman-teman ya. Dan untuk yang lainnya ini saya matikan. Untuk root mode, kemudian GPU memory optimization ini saya matikan juga. ASTC ini saya auto, teman-teman ya. Nah, kalau emang sudah kalian atur seperti ini, atau mungkin kalian bisa atur sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing, teman-teman ya. Jangan lupa kalian klik di sini ada tombol OK ya.
Nah, kalian klik aja tombol OK. Nah, setelah itu kalian bisa close saja terlebih dahulu untuk memonya. Nah, setelah itu tinggal kalian buka aja lagi aplikasi atau emulator memonya, teman-teman ya. Nah, biar refresh dan terganti, teman-teman ya, apa yang kita rubah tadi ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk melakukan setting awal di memu player. Kalian bisa ikutin aja step by stepnya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video.